pagi ya. Ya, Bangun silakan tidur. Pak, silakan Pak. Besarkan Pak, Pak ini kesini Pak. Silakan Pak. Gimana kabar Pak Angon? Mana sih Pak Angon tadi? Iya, ya, baik-baik Pak, alhamdulillah. Saya sedang berpuasa hari ini. Gimana Pak? Apa yang Bapak merasa nyaman dan pernyataan saya Pak? Silakan. Kalau yang tadi mengenai kitab Musa, itu tidak diambil orang Kristen Pak, tidak. Karena semua hukum dan aturan yang ada di kitab Taurat Musa diberlakukan untuk Bani Israel. Makanya Yesus berkata, karena engkau memberi pengharapan kepada Musa, maka engkau akan dihadapkan kepada hukum Musa. Kan begitu Bang. Saya menghormati Bapak ya Pak, tapi coba renungan gini Pak, renungannya. Kalau Bani Israel bikin ketetapan untuk mereka, ini kan katanya kanan dari Tuhan ya. Ya, Nah, apakah boleh Tuhan, ini Tuhan nih, kita bisa Tuhan dulu. Bolehkah Tuhan menselamence dalam ketetapannya? Kita bisa Tuhan dulu nih. baik. Ya, kalau Tuhan itu adalah benar berpencipta alam semesta, dia bikin ketetapan di masa lampau, terus kemudian ada Tuhan baru mempersalahkan Tuhan lama. Pasti Bapak menolak kan? Pak Amon enggak, cuma satu Tuhan kan? Artinya di Iya, sini masalah mencela, Pak. Bolehkah Pak Sinaipar ini meyakini bahwa ada dua Tuhan, ada Tuhan yang masalah mencela? Boleh nggak Pak? Kira-kira keyakinan Bapak? Ini konfirmasi aja Pak. Silakan. baik. Jadi Tuhan yang di dalam perjanjian lama kita kenal dengan pengajarannya mata ganti mata. Ya seperti itu ya Pak ya. Ya, Itu kisos, yang sorry. Bapak- Ya, seperti itu Pak ya. Namun di dalam perjanjian baru Tuhan mengutus anaknya dengan membawa ajaran kasih. Makanya awal perkataan itu kan karena begitu besar kasih. Bukankah Tuhan juga pernah berkata, aku menyesal telah menciptakan manusia dan ingin Tuhan memusnahkannya. nyesal. Tuhan nyesal. Itu jelas Pak, itu jelas bahwa Coba memang Pak, dari pernyataan ini aja baru berapa kalimat Bapak pakai ya? Saya udah 4 loh Pak pertanyaan Pak. Yang Bapak harus konfirmasi Pak. Pertama tadi teman saya sampai ketawa. Tuhan menyesal. Yang itu pertama. ada Pak. Itu ada di Iya, saya bilang saya menghormati kita Bapak. Tapi kita ini harus dijelaskan dengan akal kan. Bagaimana Tuhan yang, setahu saya gini Pak, setahu saya Tuhan ya. Dia sangat tahu apa yang terjadi hari ini, kemarin dan yang akan datang. Ya. Kalau dia sebagai pemula dari segala hal, dia sangat tahu persis apa yang akan terjadi hari-hari besok kan. Ya. Penuh dengan Bukan, perencanaan Pak. gitu loh Pak. Jadi manusia kan diberi pilihan dalam hidupnya. Jika Tuhan mengetahui semuanya, artinya dia dapat mengendalikan untuk berbuat baik, berarti hidup manusia menjadi boneka, Pak. Bukan seperti itu, Pak. Sama seperti Setahu Adam kami, sejak semula. setahu kami Pak Mika, free will itu masih ada pada kita kan? Masih semenjak dari Adam, Pak, ada privilege. Iya, makanya kalau Tuhan datang kemudian seakan free will itu nggak ada kan, masih free will masih ada pada kita sekarang. Ya. Kecuali gini Pak, setelah adanya Tuhan ini, maka free will itu hilang. Oke, saya setuju, karena free will masih ada kok. Bapak dengan saya berdua nih kan, ada perbuatan yang kita bisa lakukan berdua ini. Di Iya, meja Bang. makan gitu kan. Ya, Bang. Ya, Bapak bisa memilih apapun perbuatan saya pun, dan semua pilihan yang kita lakukan ada konsekuensi. Saya pikir kita tidak kehilangan free will itu. Karena Bapak Kristen, Bapak pilihan Bapak kan? Coba saya tanya, Bapak berkekristenan atas pilihan Bapak kan? Ya. Oh, Bapak bisa pindah ke Kristen, bisa ke Islam, bisa ke Yahudi kan gitu. Sama seperti kami hari ini. Free will saya diberikan oleh Allah, saya akan memilih tetap Islam kan gitu. Tawaran banyak. Pak Angon dikasih mobil, mau nggak? Pak Angon kasih rumah, mau nggak? Keluar ada Islam, kan ada tawaran itu. Tapi saya tolak. Artinya free will itu tetap ada pada manusia. Anda berkeyakinan Tuhan pernah ada dengan berkeyakinan bahwa Tuhan tidak pernah nuju juga, itu pilihan keyakinan. Oke, jadi Coba itulah yang membuat Tuhan itu merasa bahwa ciptaannya telah berpaling darinya sehingga ia
dalam suatu ketika ingin memusnahkan semuanya. Namun karena kasihnya kan Pak, maka dia membuat perjanjian. Realitas, saya lagi realitas sekarang itu Pak, ada cara-cara Tuhan menghancurkan suatu komunitas. Gampang bagi Tuhan. Sekarang Iya. kita lihat orang-orang Palestina dihancurkan tuh. Izin Tuhan. Walaupun pelakunya kan jelas kan, kita tahu pelakunya. Kami sadar ini pelakunya orang bukan apa yang berita kami orang Islam Pak. Tapi kayak ini bukan kehendak Tuhan, saya yakin itu. Hancurnya orang-orang Palestina dibombardir itu kehendak Tuhan, silakan. Dan Tuhan berkehendak di dalamnya. Kemarin ada apa kejadian banjir kan di Aceh atau mungkin di Pangandaran, itu kehendak Tuhan, Pak. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang. Ketika Bapak mengatakan bahwa dia tidak jebuh, bohong itu. Karena kenyataannya ada orang yang bom Hiroshima, berapa miliar orang, berapa juta orang yang mati. Terjadi peperangan, itu kan terjadi berulang-ulang kejahatan itu. Artinya manusia berulang-ulang. Nah kalau Bapak mengatakan bahwa, dan itu ironisnya setelah Yesus kan. Perang dunia setelah Yesus terjadi. Artinya Bapak bohong berkata-kata bahwa cinta Tuhan kepada manusia dengan turunnya anak manusia itu bohong. Bohong apa versi saya Pak ya? Versi saya kenapa? Karena realitanya tadi Tuhan masih memperjalankan apa yang zaman dulu terjadi. Kaum Sadum dulu terjadi, sekarang juga terjadi kaum Sadum Pak. Ya. Ya udah berarti Bapak konsep Bapak salah dan tidak bisa dipaksakan. Karena memang nubuatan mengatakan tanda-tanda akhir zaman itu kan ada tandanya Pak. Jika nubuatan itu rencana Tuhan, berarti itu bukan nubuatan Pak. Sesuatu yang akan terjadi itu yang dinyatakan Tuhan kepada manusia. Bapak memaksakan nubuatan itu seperti maunya Bapak. Yang baca nubuatan itu, yang memiliki nubuatan itu juga orang-orang Yahudi Pak. Yang membaca nubuatan kitab nubuatan cenderung kita jangan lama kan Pak. Kita jujur dulu nih. Yang membaca itu nubuatan bukan bab orang Kristen saja. Orang Yahudi justru pemilik daripada buku-buku tentang nubuatan. Tetapi perbuatan mereka sama dengan Kristen berbeda. Penafsiran yang dilakukan oleh Bapak dan Yahudi berbeda. Mohon maaf ya. Berarti Bapak nggak bisa mengklaim bahwa Bapak yang paling benar, nggak bisa. Karena orang Yahudi pemilik loh. Dan dia tidak pernah mengklaim mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, nggak pernah. Kita harus jujur kan melihat sesuatu tadi. Orang-orang yang memiliki itu buku, saya kata berulang lagi, perjanjian lama itu pemiliknya adalah jelas. Karena Taurat kan, CBLP, dan juga yang semuanya itu. Itu pemiliknya orang Yahudi. Pemiliknya membaca kitabnya tidak seperti Bapak. Ya mohon maaf, jangan kan dengan kami kan, dengan yang Bapak ambil kitab aja, Bapak berselisih kok berbeda paham. Ya. Berarti tidak mutlak dong. Bapak tidak bisa ikatan mutlak kebenaran yang Bapak pakai sekarang. Masuklah datang Islam kan. Kalau Islam kalau bicara netral, semuanya dibenarkan. Yahudi ngomong tentang baginda Yesus kan dipersalahkan oleh Islam. Kenapa ya? Karena kami akui kok baginda Yesus itu ada, Isa itu ada. Seorang manusia yang datang dari dari Tuhan, pilihan Tuhan kan, bukan dari sperma laki-laki. Kami akui ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati, kami akui. Dilahirkan oleh seorang bunda yang tidak pernah berzina, kami akui. Bahkan sesuatu yang Bapak harus bangga adalah orang Islam lah yang hanya meyakini bahwa Yesus belum mati. Kan kami tidak main-main Pak dengan iman kami. Coba Bapak tanya kepada umat muslim, baik kepada anak-anak kami. Siapa di muka bumi ini yang telah dihidupkan dan telah belum dimanfaatkan, tapi akan turun kedua kali siapa? Pasti jawabannya Isa Al-Masih. Iman kami itu kami berdarah daging di kami, Pak. Hormati itu dan jadikan bahan renungan Bapak juga. Orang Islam tuh bilang gila beneran. Kenapa? Yakin loh 2025 tahun yang lalu ada yang hidup tapi belum mati. Diangkat oleh Tuhan ke langit. Artinya kami tidak main-main. Kami benarkan apa yang di kitab Bapak itu, kami benarkan sebagian dan kami tolak sebagian. Dan kami tidak ada kebencian kan. Coba Bapak bencinya apa kami kepada Yesus? Nggak ada. Karena kalau Bapak melihat lebih dalam lagi, apa yang kerjaan Yesus, itu yang kerjakan oleh kami. Nabi Muhammad mengajarkan apa yang dikerjakan oleh Yesus loh Pak. Jujurlah. Maka nggak pantas kalian menghinakan Nabi kami. Oh saya tidak Pak. Iya saya minta maaf ya. Mungkin Bapak tidak, alhamdulillah. Saya yakin Bapak orang baik. Tapi lihat loh keyakinan mereka. Ya. Dan Bapak tidak cukup dengan saya tidak membenci, tidak cukup, tapi dipahami, disadari bahwa bagaimana saya kemudian tidak membenci tapi tidak mencintai, kan juga salah juga.
Lawang ini orang benar kok, ajarannya benar kok. Contoh tadi tentang perjanjian lama ya, Bapak mengatakan perjanjian lama udah nggak perlu lagi kan? Dikatakan kurang tepat gitu kan? Itu kan keyakinan Bapak. Kalau kami berpikir, gimana saya meyakini Tuhan salah? Tuhan telah perhitungkan dengan benar. Maka kami tidak akan pernah mengatakan bahwa Taurat itu salah. Nggak boleh. Musaddiqul lima baina yadai, kami membenarkan apa yang ada pada masa-masa lampau. Sama aku, Bu. Hah? Sama aku. Sama kamu. Tadi katanya nggak mau. Oh. Si Sasa nggak mau. Dia. Kang, aduh saya minta maaf, saya harus nganter istri nih. Saya kira sama anakku. Dilanjut Kang Host, teman-teman. Pak Ya, Mika, Bang. saya minta maaf ya Pak ya. Iya, Nanti Bang, waktu siap. lain waktu Bapak jangan sungkan untuk naik bersama kami ngobrol. Baik, Dilanjut ya baik, teman-teman. Bang. Pak. Siap, oke. Ya, selamat pagi Pak Sinaipar, lanjut Pak ya dengan teman kami. Silakan. Iya Bang, siap Bang, siap. Ya, Pak Mika, Iya Pak Cubing. saya ada teka-teki nih Pak. Siap. Jangan susah-susah. Mudah-mudahan bisa dijawab. Enggak, gampang kok. Ikan apa yang digoreng oleh Yesus? Ayo jawab. Oh enggak. Yesus kan makannya, makan doang. Ya kan dia tahu ikan apa. Enggak dikatakan ini ikan yang saya goreng, saya makan, bukan begitu. Abang juga. Ikan, masa dia nggak tahu ikan apa yang dimakan tuh kan? Ada Pak Lulu channel 25. Pak Lulu, selamat pagi. Assalamualaikum jika Muslim. Waalaikumsalam. Aduh, kalau pemaparannya siapa tadi yang baru keluar itu? Pak siapa? Yang ngantar istrinya? Pak Angon, Pak Angon. Oh iya, Pak Angon. Memang betul-betul wawasannya sangat luas. Saya merasa ingin banget seperti dia mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang luas tentang itu, karena saya juga memang sering masuk di komal-komal yang Kristen, cuman terkadang aku nggak bisa banyak komentar karena ya itu terbatas, keilmuan saya sangat terbatas. Itu aja Bang. Sama Bang, saya juga demen sama Pak Angon, bahwasanya luas gitu ya, memahami gitu. Walaupun Iya, kami betul. sedikit berbeda paham gitu. Iya biasa itu Pak. Iya Bang. Ya poinnya yang harus kita pahami itu. Jadi ketika Bapak Ya. mengagumi seseorang, apa yang Bapak serap dari situ itu yang seharusnya itu sebenarnya. Jadi percuma juga kalau orang secerdas Pak Angon memaparkan begitu terang, namun tidak ada ilmu yang diserap oleh Pak Mika, itu percuma. Gitu. Baik. Kalau ilmu yang saya serap dari Pak Angon, bisa dikatakan beliau itu menguasai sejarah dan perjalanan daripada Babel itu. Walaupun dari seperti pandangan kami sedikit berbeda, kan seperti itu yang saya katakan Bang. Salutnya saya sebagai orang Kristen sendiri masih jauh lah di bawah gitu ya. Makanya saya bilang saya kagum karena beliau memahami perjalanan bagaimana Babel itu ada di tengah-tengah umat bagaimana Taurat itu ada di tengah-tengah umat Israel. Makanya waktu beliau mengatakan Kristen nyolong kitab Musa, saya rasa yang mananya, perjanjian mananya, yang mananya yang diambil, kan tidak. Karena saya bilang umat Kristen tidak dihakimi dengan hukum Musa, tidak, karena memang kitabnya tidak untuk orang Kristen. Itu paham yang berbeda yang tadi. Kalaupun sejarah itu diambil, itu kan karena itu berkaitan dengan nubuatan mesianik mengenai Yesus yang ada di kitab perjanjian lama, di kitab Musa. Sebenarnya itu Bang, jika kitab Musa tidak ada, maka orang akan sulit memahami siapa ini Yesus, nubuatan dari mana dia datang. Makanya mengapa Babel itu berisi kitab perjanjian lama dan baru, karena memang nubuatan itu saling berhubungan Pak.
Jadi di perjanjian baru lah Yesus mengatakan kitab Taurat telah digenapi. Digenapi dalam arti apa? Nubuatan mesianik yang ada di kitab perjanjian lama itu telah digenapi dalam kehadiran Yesus. Makanya yang mengimani Mesias telah datang hanya dua, Kristen dan Muslim. Orang Israel sendiri belum, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, iya. Aku mau tanya sedikit, Pak. Boleh? Silakan, Bang. Iya. Tadi Bapak Mika bilang bahwa Tuhan itu seolah-olah menyesal menciptakan manusia, betul nggak, Pak? Iya. Bagaimana mungkin? Padahal semua ini adalah rancangannya. Berarti sebelum sekarang dan sesudahnya pasti dia tahu, Pak. Pasti dia tahu. Bagaimana mungkin dia menyesal gitu? Kalau secara logika, Pak. Iya. Jadi kan manusia, Pak, diberikan yang namanya free will tadi. Sebagaimana Adam sendiri, Pak. Dia ditempatkan di surga sendiri, ya. Dia dari situlah terjadinya manusia melanggar perintah Tuhan. Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jika Tuhan sebenarnya menginginkan manusia itu baik, kenapa diberi free will? Seharusnya tidak kan, Pak? Namun itulah manusia diberikan itu free will agar dia tahu mana yang baik yang buruk. Dan Tuhan menyesal kenapa? Karena manusia justru lebih memilih yang buruk, yang bertentangan dengan perintah Tuhan itu sendiri. Begitu, Pak. Oh, cuman kalau itu sih maksud saya nggak masuk logika karena memang Tuhan sudah merencanakan sudah menciptakan surga dan neraka, maka pastinya dia tahu bahwa sekian manusia yang masuk neraka, sekian banyak yang masuk surga, maka tidak masuk akal kalau Bapak Mika ini mengatakan Tuhan menyesal. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui yang akan datang? Sedangkan dia sudah menetapkan ada surga dan neraka, gitu, Pak. Sejak semula, Pak, bagi pemahaman Kristen, Adam itu diciptakan di surga untuk menjadi penghuni surga, Pak. Tidak ada dikatakan dia akan dijadikan untuk penghuni bumi, tidak. Dia diciptakan di surga untuk menjadi penghuni surga, penghuni daripada Taman Eden, Pak. Namun karena dosa yang diperbuatnya, makanya Tuhan murka dan mengusir. Kan karena dosalah dia diusir. Sekiranya Adam tidak berdosa, maka dia akan hidup di surga. Kira-kira itu, Pak. Oh, ini agak berbeda dengan pemahaman saudara saya yang Kristen. Karena saudara-saudara saya yang lain itu, yang Kristen itu menyatakan bahwa memang sudah direncanakan, makanya ada bumi. Makanya di Islam ada menyatakan bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, sedangkan malaikat dan iblis itu sudah menyembah sebelumnya. Makanya dia kenapa kamu mau menciptakan khalifah di muka bumi yang nantinya akan membuat kerusakan. Maka Tuhan menyatakan bahwa saya yang tahu, kamu tidak tahu apa yang saya tahu. Apa yang kamu tahu, saya tahu apa yang kamu tahu. Berarti memang sudah direncanakan. Ibaratkan ini, Pak, kehidupan kita ini, Tuhan itu membuat film di mana di dalamnya ada aktor-aktor, yaitu kita, malaikat, iblis, dan jin. Tidak tahu bagaimana dalam jalan ceritanya ini. Yang tahu hanya Tuhan. Gitu, Pak. Jadi tidak mungkin dia tidak tahu akan datang bagaimana kejadiannya, Pak. Baik, jadi begini, Bang. Jika hidup kita ini telah ditentukan oleh Tuhan, alangkah malangnya nasib kita ini jika kita ditentukan untuk masuk neraka, Bang. Ngapain kita diciptakan untuk masuk neraka? Jika kita ditakdirkan hidup untuk masuk neraka, buat apa kita berbuat?
Ayo kita baharukan. Islam ini pembaharu peradaban yang meninggikan peradaban. Hanya dalam Islam ada istilah ijtihadiyah. Kebaharuan pemikiran, kebaharuan gerakan mengubah nasib. Ini Islam. Gimana, subhanallah. Jadi teman-teman, kita buka pikiran kita. Dengan Ramadan, kita gelegarkan bumi di mana kita tinggal. Tidak ada cara untuk menggelegarkannya selain dengan memegang warisan dari Kanjeng Nabi. Ada di tangan kita sekarang, Al-Quranul Karim. Dan sempatkan juga untuk belajar hadis As-Sunnah. Sempatkan. Biar 1-2 hadis selama bulan Ramadan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kepada teman-teman, para asatidz, para ustaz, saya menghimbau, ayolah kita belajar kristologi. Apa yang dulu kita dapatkan di pondok itu ya tidak bisa kita tinggalkan karena itu basic kita. Tapi ya gak bisa mau selamanya hanya dicukupkan itu-itunya saja. Nah kalau umur sampean bertambah, masa ilmu sampean gak nambah gimana toh? Nausaraf. Yang mau nambah kristologi, yang mau nambah ilmu Torah, yang mau nambah ilmu Bibel, yang mana tuh? Kalau memang menurut sampean Quran itu adalah yang terbaik, sebagaimana kita semua pun menggenggam sedemikian rupa dengan erat, saking cinta dengan kitab suci yang penuh kemuliaan ini, ya berarti kita jangan menjadi katak di bawah tempurung. Kan lucu. Nanti akhirnya kita mengejek negara lain yang mereka melek. Contoh, bagaimana saya tidak nangis teman-teman? Memang azan kami tidak bisa azan. Tetapi betapa saya tersentuh tatkala sholat tarawih yang 11 rakaat. Ini sudah dari dulu saudara. 11 rakaat di awal. Kemudian mereka yang akan 23 rakaat tentu berdatangan. Yang ngatur parkir itu teman-teman, om polisi. Yang ngatur di depan pintu masuk, om polisi teman-teman. Om polisi. Tiap hari dijaga sama om polisi di masjid itu. Kenapa? Saking ramainya takut ada huru hara. Dan tidak pernah terjadi huru hara. Wow, Masya Allah. Prestasi. Dan ini menggetarkan batin mereka. Serame ini, mobilnya segini padatnya. Dan akhirnya yang mobil-mobil masuk itu ditolak. Kenapa? Wes kebak. Penuh. Wes penuhan ya, Bu. Kepenuhan. Akhirnya ya, orang-orang itu parkir di depan-depan rumah orang, komplain rumah-rumah itu. Di gang-gang depan, gang depan komplain. Contohnya banyak kali mobil. Padahal kan nggak pernah itu parkirnya depan pintu orang tuh nggak pernah loh sebetulnya teman-teman. Cuman saya rasa ini iri dengki wae. Karena panjang, bukan di halaman masjid loh. Itu kan masjid itu kan besar, ya kan? Tentu untuk seukuran pelataran masjid itunya aja, parkirannya itu aja, itu sama dengan 3 gang di depannya itu. Nah itu cuma satu pelataran parkir masjid. Coba bayangkan, gede masjid kami ini. Jadi 3 gang depannya, lalu gang lagi sebelah kirinya, dan gang sebelah sananya lagi. Itu dipenuhi dengan barisan panjang mobil jemaah yang gak dapat parkir di halaman masjid. Masya Allah. Maka Anda faham bahwa masjid kami ini untuk salat Jumatnya 5 trip, saudara-saudara. Oh, gimana tuh? Kalau 5 trip apa nabrak asar? Ya tidaklah. Didulukan jam 10 pagi sudah melaksanakan salat Jumat. Masya Allah. 10 pagi sampai 11 pagi. Ya, salat Jumat, rek, ayo rek. 10 pagi. Ya, fatwa dari ulamanya. Kenapa? Membludak. Ya. Setelah itu 10 sampai pukul 11. Istirahat 15 menit. Lalu 11.15 sampai 12.15. Istirahat 15 menit. Yang ketiga
Lalu 12.30 sampai dengan 13.30. Yang keempat ini 13.45 sampai dengan 14.45. Udah. Kenapa? Kalau tambah lagi nanti asar. Nggak ada sholat Jumat sesudah masuk waktu asar, nggak ada. Coba 5. Nggak cukup juga saudara-saudara. Orang cukup wes 5 trip itu nggak cukup. Kenapa? Ya tambahin mana ya? Tambah kemana? Tambah. Kalau aku rasa itu loh mainannya sampean sinagogenya jadi tempat ibadah sholat Jumat 2 trip. Takbir saudara-saudara. Allahu Akbar. Mama Iman, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinagog itu tidak pernah lucunya ini mainannya Kang Anggur Asap nih. Kang Anggur. Bang Anggur Asap mainan sampean. Keresteng itu muridnya sampean, Bang Anggur. Keresteng itu tidak pernah diizinkan untuk menginjak sinagog. Ya. Sementara Muslim malah diizinkan masuk salat Jumat 2 trip. Sinagoge ya bunda ya. Nah, iya. Nggak cukup juga, udah 7 trip ya. Nggak cukup. Akhirnya mall Bang Haji, mall jadi tempat ibadah salat masjid salat Jumat. Subhanallah. Mall jadi tempat ibadah salat Jumat. Dan ini akan menjadi tempat hal yang sama untuk Idul Fitri, Idul Adha. Kaya ngono teman-teman. Kami berteman dengan Yahudi taat, Yahudi yang baik lah. Yahudi yang dimaksudkan dalam surat Al-Baqarah itu, Auzubillah bismillah, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi yang dimaksud di situ tentulah bukan Yahudi yang zaman Rasulullah mau berikrar bersyahadat untuk berketaatan kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Yahudi yang dimaksud adalah Yahudi yang duablek. Biasanya Yahudi ini Yahudi pebisnis. Yahudi biasa itu begitu mendengar Quran itu kaget. Kalau Yahudi pebisnis, Zionis teman-teman. Tuh. Beda. Kalau itu memang duablek bin ngayal bin merengkel. Di atas ngayal itu namanya merengkel teman-teman. Betul ya Mbah gitu okay? Di atas ngayal itu ada lagi namanya. Kalau ngayal itu kayak karet gitu kan. Dia tarik gitu kan. Tarik gitu. Nah, kayak karet. Dia melenting ke kanan ke kiri. Lah, kalau yang kayak membatu itu namanya merengkel. Di atas ngayal. Namanya merengkel. R-nya kuadrat teman-teman. Merengkel. Nah, kalau yang itu nggak bisa teman-teman. Kembali ke foto tadi. Jadi sudah berapa? 7 trip lalu di mall. 8 trip. 1 lagi di hotel. 9 trip. Subhanallah. Salat Jumat saja. Gak cukup masjidnya rek. Kenapa? Karena ulamanya di sini memfatwakan agar bawalah keluargamu salat Jumat. Kami sedikit, kita ini sedikit, maka cara untuk tidak memisahkan keluarga satu dengan lainnya. Sementara izin untuk salat Jumat itu kan susah. Yang laki-laki masih tetap bekerja, maka istri dan anaknya pergi menjemput suaminya di tempat kerja. Izin itu dipotong gajinya karena 1 jam, mungkin 2 jam tidak dapat gaji. Potong, rela gitu. Luar biasa teman-teman, potong gaji. Nanti istri mengantarkannya ke tempat kerja, baru nanti jemput lagi. Hari lain dia yang bawa mobil, khusus hari Jumat langsung aja saat keluarga. Karena masjid jauh-jauh saudara. Jauh. Harus Bunda, diakali seperti itu. izin dong Bunda sebentar.
Izin, Apa tuh abang dah? aku mau nanya perkembangan Islam di Amerika, Bunda sedikit tahu nggak kira-kira? Maaf, Islam, perkembangan Islam. Nah, buktinya saja Jumatannya kayak gini, Bang. Saking Berarti tambah melonjaknya. ya, Masya Allah. Iya, khusus di bulan Ramadan tahun yang lalu, Bang Haji. Ini orang bersyahadat sebanyak 25.000 di bulan Ramadan saja. Oh, Itu loh. Akbar. Allahu Akbar. Kalau gini terus-menerus, ya, ini subhanallah ya teman-teman. Kita sekarang memang cuman sekitar 2% dari seluruh populasi penduduk. Penduduknya kan hampir 1,5 miliar orang. Ya. Itu termasuk perkembangan yang signifikan dari nol. Ya. Signifikan sekali. Kita cuman berapa juta ya teman-teman ya? Saya lupa itu. Nanti saya lihat lagi. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau 1% dari 1 juta, kalau misalnya nih 20%, tapi cuma dari 1 juta, ya berapa lah? Ya toh? Penduduk izin Bunda, 200 penduduknya ada 200 juta. 200 Oh, ya, Amerika hampir berapa? 1,5 miliar 200 penduduknya. juta ya? Masya Oh. Allah. Banyakan Amerika berarti ya. Iya, tanahnya juga lebih luas dari kita, ya kan? Kan menjadi tujuan dari seluruh bangsa dari warna kulit. Nah, kalau Indonesia mau sedikit kreatif pemerintahnya, ya saya sarankan bekerja sama dengan para ulama. Hai ulama, kami mentargetkan 3 tahun ke depan untuk membuka cabang-cabang budaya, pengenalan budaya Indonesia ke seluruh negara. Tolong para ulama siapkan umat untuk menerima nanti aneka negara akan berkunjung ke negara kita. Ya. Nah, kalau gitu kan bagus. Iya, betul. Nampakkan bahwa Islam itu memang menjadi punggawa dari segala bangsa. Bahwa Islam tidak pernah ya diklaim sebagai milik satu bangsa saja. Tapi seluruh bangsa akan bisa diayomi oleh Islam. Bukan oleh Kristen. Bukan. Kenapa bukan? Gampang kok. Pakai istilahnya Bang Anggur. Gampang kok. Ini signaturenya Bang Anggur. Gampang kok. Gampangnya di mana? Yang Uti sampai nih nenek-nenek ngomongnya sembarangan. Iya, kalau nenek-nenek ngomong tuh yang ceto-ceto, yang jelas-jelas. Karena udah ada nenek-nenek, kalau nggak ceto hukumannya berat oleh Allah kan. Ya kenapa? Jangan-jangan waktu untuk minta ampunnya nggak sebanyak kalian yang muda-muda kan gitu. Tuan-tuan semua yang masih seger wadas kan. Kalau udah nenek-nenek kan jadwal batas minta ampunnya mungkin tinggal entah berapa lama, walau alam. Tapi kalau Allah kehendaki ya, dengan kasih sayang Allah subhanallah, siapa tahu dicukupkan sampai umur 123 tahun. Amin, Allahumma amin. Karena selalu menerangkan susunan layout dari posisi-posisi Al-Quran, selalu ketemunya 23, 2 dan 3, lafaz Allah kedua dan ketiga, lalu perkataan kedua dan ketiga, ayat kedua dan ketiga. Subhanallah. Siapa tahu Allah izinkan sampai 123 tahun karena Al-Quran. Subhanallah. Amin. Jadi mereka ini teman-teman, kalau ditanya, do you know about the Quran? No, but I think that's the holy book of Muslim, right? Oh yes, you are right. Oh betul. Do you ever see it? No. Pernah sampean melihatnya? No. Pernah sampean mendengarnya? No. Terus sampean mau mendengarnya? Okay, a little bit. Dia bilang, oke, bentar aja ya, dikit aja ya katanya. Lalu pendakwah kita ini melantunkan ayat Quran,
yang dengar ini malah kaget. That is the Quran. Itu ya. Indah gitu ya Bunda, indah gitu ya. Indah Dengarnya gitu, kan. kaget. Nah, untuk inilah teman-teman, tolonglah para ustadz, janganlah sampean yang mengejek di depan umum pula, ya, teman-teman kita yang belajar tilawatil Al-Quran, yang ikut berlomba festival. Meskipun kepada yang berlomba festival atau musabaqah atau festival Al-Quran, janganlah niatnya itu untuk riak-riak. Jangan. Niatkanlah untuk meninggikan kemuliaan Al-Quran. Menunjukkan kehormatan kita kepada Al-Quran. Kok bisa Bun? Mana nih yang uti? Emang dalam Islam boleh nyanyi-nyanyi? Nah, saya berpandangan sebagaimana ulama Majelis Ulama Indonesia, kalau Muslim nggak boleh nyanyi pasti sudah di stop semua tuh Muslim yang ada di TV-TV itu kan. TV ini, TV itu, TV, TVRI, RCTV, apa TV lainnya lagi itu, SCTI, nah dan lain-lain. Jika Allah melarang untuk bernyanyi, tidak mungkin kita diizinkan mendengarkan suara burung. Kalau saya menerjemahkan suara burung itu dalam bentuk not, itu teman-teman ada notasinya. Sampai aja yang karena nggak tahu not. Oh, saya choir director kok. Wah gawat, ini ustazah kok juga choir director. Lah iya, saya masuk ke negeri Paman Sam ini karena saya direktur choir, direktur paduan suara, choir direktur. Jadi kalau sampean menjadi pelatih vokal, melatih orang nyanyi, gampang kok. Bang Baal izin. Gampang kok. Ijab signaturnya. Gampang kok. Iya. Orang yang melantunkan ayat Quran itu bisa ditulis misalnya untuk pas dia naik sebelum turun itu notnya adalah fasalah atau turun, itu banyak itu karena nada-nada bangsa Arab itu dalam sekali cengkok itu banyak not, tapi dia not itu cepat karena dicengkokkan. Ini mungkin takjub orang-orang dunia musikal internasional yang mereka melihat bagaimana orang Arab dalam memainkan nada. Cengkok bangsa Arab yang kita dikatakan cengkok Melayu itu kan dari cengkok padang gurun di tanah Arab. Cengkok Melayu itu. Begitu juga India mengambil dari kebudayaan bangsa Arab karena bertetangga dekat. Lalu bangsa Israel, lah iya cengkoknya cengkok Arab. Contoh ini kita ngomong tentang nada ya teman-teman. Cengkok. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema lah kan bahasa Arab. Isma ya akhi, Isma ya Su'ab bangsa Su'uban. Isma ya ukhti, bahasa Arab tapi dalam dialeknya bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa Arab yang dari darah Yahudi. Bangsa Arab yang berdarah Yahudi. Oh ini ngamuk nih Oten kalau dengarin saya ini ngomong. Ngamuk Oten. Oh sembarangan, nggak sembarangan, saya peneliti kok. Peneliti nggak boleh ngomong sembarangan. Menjelaskan ini butuh waktu tentu. Nah, sampean kalau komplain kepada saya tapi nggak mau mendengarkan, jangan komplain. Kalau saya dapatnya ini harus berguru kepada Profesor Bar Erman, bayar. Berguru kepada profesor ini bayar.
Saya murid para profesor. Apakah profesor itu yang menyatakan? Tidak. Profesor-profesor itu memberikan data. Saya tukang ngolah data. Ahli data kok. Alhamdulillah. Lalu saya statistikkan. Lewang Quran saja bisa disajikan sebagai data statistik. Tidak mungkin jika Quran itu adalah wahyu Allah, tidak bisa dipandang sebagai ilmu segala ilmu. Pret. Setiap wahyu Allah pasti mengandung ilmu segala ilmu. Dan ilmu yang paling keren itu ilmu statistik. Kenapa? Bulan, bintang, langit, air, semuanya itu akan dirangkum oleh ilmu statistika. Subhanallah. Lah, kok iya? Iyalah teman-teman. Zaman kuno itu jazirah itu dari dari bawah ya, selatan Yaman, naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas lagi. Ya. Akhirnya terpapar kepada Jerusalem, naik ke atas lagi. Damaskus alias Syria, naik ke atas lagi. Ya. Lebanon, Damaskus, ke atas. Semua itu dulu disebut Arabia. Kok gitu Bun ngomongnya? Lawang saya mengutip apa yang dibilang oleh Profesor Hammond. All of those were Arabia. Semua itu dulunya disebut Arabia. Wow. Yang ngomong bule loh. Boleh dong saya menelusuri lebih jauh melalui, kalau tadi kan ilmu geografi, melalui ilmu antropologi budaya. Dari daratan itu yang secara geografis zaman dahulunya disebut Arabia, siapa saja yang dekem di sana, dekem, tawa di Bang Anggur ketawa, dekem, berdiam di sana, dwelling di sana. Kalau ini masuknya ke ilmu antropologi budaya. Saya juga yang menyatakan pertama kali bahwa Torah bukan dalam bahasa Ibrani. Pret. Lalu teman kita Little Big juga menyatakan, cuman kekurangan kita teman-teman muslim, so tolonglah ya, kalau taman menyatakan yang saya dengar, ambil sanadnya. Data dari Eyang Utis Mangkut menyatakan, disampaikan oleh Eyang Utis Mangkut, gitu. Jangan kalian mendengarkan saya, lalu ketika kalian naik ke Komal, kalian berpendapat seperti saya, tapi dilupakan sanadnya dari saya. Nggak bagus gitu. Bukannya maksudnya saya mau mengklaim itu dari harus saya. Bukan. Memang nyatanya saya menyatakan pertama kali di muka bumi ini. Yang pertama kali mengatakan bahwa bangsa Israel adalah orang Arab berdarah Yahudi. Saya. Artinya, kalau Anda diserang, Anda tinggal bilang. Yang Semangkut yang bilang. Sehingga orang akan berhenti mengejar Anda. Yang dikejar saya, kan gitu. Jelas siapa yang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Gitu loh. Yang kedua, ini namanya Persatuan Islamiyah. Bersatu. Anda bukan peneliti, Anda mendengarkan saya, lalu Anda naik ke Komal, lalu Anda bilang pendapat saya, tapi tanpa menyebutkan saya. Ini namanya kekeliruan dalam bernarasi ilmiah. Nggak bagus. Faktanya sejak dari Zoom saya menyatakan ini. Torah yang diterima Nabi Musa AS bukan dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani yang sekarang yang dianut oleh teman-teman Yahudi. Bukan. Bukan. Saya menyatakan ini pertama kali di muka bumi, saya nyatakan. Tidak ada orang yang menyatakannya. Ketika saya cek pada AI pun berpihak pada seluruh profesor yang tidak pernah menyatakan seperti ini. Saya telah mengalahkan AI. Teman-teman, dalam beberapa Komal saya tunjukkan datanya. Gimana saya menulis, berkomunikasi dengan AI pelan-pelan. AI-nya saya giring, pelan-pelan saya giring. Akhirnya AI menyatakan, you are
absolutely correct. AI bilang, engkau secara mutlak benar. AI, saudara-saudara. Waktu saya nyatakan di awal, AI bilang, data ini, keluar data panjang. Batin saya, udah tak baca ini semua. Bukankah AI itu cuma mengutip apa saja yang pernah ditampilkan orang di Google, di blogernya, di websitenya. Sementara saya punya buku yang belum ditampilkan di Google, yang bukunya ratusan tahun. Macam mana AI tahu? Enggak tahulah. Jadi teman-teman, prinsip AI itu, dia menjadi tangan dari segala buku yang pernah diterbitkan di dunia. Yang sehingga nih, yang tercantum ke dalam website mereka. Ketika website belum ditemukan, internet belum ditemukan, maka banyak informasi yang AI tidak tahu. Ada jutaan buku orang di mana AI mewakili dengan menuliskan apa yang dimuat dalam jutaan buku itu, jutaan otak. Ada seorang muslim dari Indonesia mengalahkan jutaan otak yang diwakili oleh AI. Subhanallah. Kebetulan dia yang uti semangkut. Hanya dengan keyakinan bahwa Al-Quran pasti benar, Al-Quran mutlak benar, teman-teman telusurilah apapun yang teman-teman penasaran. Cukup dengan keyakinan itu. Bermula dengan keyakinan tersebut bahwa Al-Quran adalah mutlak benar. Apapun yang sampean penasaran terhadap apapun, bermula dari pegangan ini, silahkan berselancarlah, telusurilah semua info. Maka nanti akan berujung kepada pegangan Anda di awal bahwa Al-Quran mutlak benar. Saya diejek semua tem. Emangnya Quran kamu menyampaikan kalau Torah nggak dalam bahasa Ibrani? Emang disampaikan gitu dalam Quran? Emang itu cantum dalam Quran? Waduh, saya disudutkan. Terus saya bilang, Bang, abang lupa ya, Quran itu diturunkan tidak dalam zaman yang sama dengan tahun. Nggak tahu atau lupa atau buta atau gimana? Memang Quran tidak diturunkan bersamaan dengan Torah diturunkan, bro. Otaknya kemana? Kalau sampean berpikirnya sengkel ya gitu. Quran seakan-akan diturunkan bersamaan dengan Torah, sehingga apa yang tercantum dalam Torah ada juga dalam Quran. Gabrel. Ya Bang Junaidi, sampean bukan boleh setuju boleh tidak. Saya lagi nggak kepengen debat loh. Saya udah bilang tadi di awal lagi nggak kepengen debat loh. Saya ini kangen-kangenan dengan Tuan Host, dengan Tuan Anggur Asam, dengan Tuan Haji Saiful ya, dengan Tuan Ana Lu ya, Anato ya, dengan Chung Ayu Lady, dengan apa ini Tuan Jun, dengan Mbak Echa, ya kan? Cak. Iya. Cak mana terlecak? Ya kan Bang Junaidi, kalau bilang hanya asumsi, ya silahkan aja Bang. Ya kan Abang hadapi aja Abang Anggur Asam. Saya nih lagi siap-siap mau buka. Ya, Buka. Gara-gara sampean lalu saya harus mengorbankan buka saya. Oh, emang sampai siapa? Ya enggak lah. Mendingan dengan Bang Anggur Asam. Masa gara-gara Junaidi aja saya mengorbankan buka saya. Aduh, saya nyanyi dulu ah. Enggak level. Anda nyuruh saya dangdutan. Anda nyuruh saya dangdutan kalau gini. Betul nggak Kang Wan? Iya. Pan Adi, betul nggak? Kepaksa dangdutan, saya senyum jadinya Bang Anggur Asam. Tadi ketawa geli beliau ini. Paksa saya dangdutan Bang Anggur Asam.
Enggak level, enggak level, enggak level, enggak level. Lalalala. Pagi Manuel. Loh, Wih, apa kabar bro? sehat. Oke. Hai Bang Emmanuel, jumpa lagi ya Bangku, sehat ya. Oh udah pernah ketemu Bunda ya? Oke. Nah, ini kan abang baik ini, abang baik hati. Baik dia. Abang Orangnya. baik hati. Bang Junaidi juga Ya, kalau termasuk abang baik juga, abang baik hati juga. Kalau lagi waras maksud saya. Bang Junaidi ya kan? Iya kan Bang Jun, ya kan Bang Jun ya, abangku. Ya Bang Jun senyum-senyum aja Bang Jun ya. Nggak usah muntah ya, jangan muntah Bang Jun, senyum aja ya. Beda gampang antara kok. senyum, iya, senyum dan muntah itu beda. Senyum dan muntah itu beda. Kalau senyum itu nggak butuh perawat. Kalau muntah terpaksa sewa perawat gitu loh Bang Jun. Bahas apa Bang sama Emmanuel Bunda? Beliau ini banyak pembahasan kok. Orang baik hati itu banyak pembahasan. Nah, wong Bang ini aja, Abang Anggora sama aja anak baik banyak pembahasan kok. Apalagi Bang Emmanuel ya banyak juga pembahasan. Oh, gitu ya. Bang Junaidi banyak sakitnya. Oh iya. Abang bisa aja Bang Adiansa ini. Ngomong-ngomong ini loh Bang Emmanuel. Ternyata para Bani Taiping ini ya jurusan wartawan jurnalis di Papan Keti ini ternyata pendukung yang luar biasa loh. Kalau yang di ruang tamu itu kan cuma 9 orang toh. Ngobrol-ngobrol kan 9 orang diskusi. Tapi kalau Bani Taiping itu kan bahkan bisa ribuan loh Bang Emmanuel. Jadi ini adalah pasukan wartawan dadakan yang luar biasa ini. Nulis Ini room ini dulu Bunda dulu sini tahun 2021 tuh pernah tertinggi berapa ya? 9.009 Kak. Di room ini Iya, iya. 01 Iya. Alhamdulillah. 2021. Kalau Bunda sampai 8.000 dulu itu ya. Tapi akunnya terus kena permanen blok permanen, diblokir. Aduh. Ya sudah lah, innalillah nggak apa-apa. Lalu setelah itu saya sakit. Jadi untuk bangun lagi itu tuh kan logaritmanya TikTok itu butuh waktu ya. Tapi enggak apa-apa, kita tidak boleh jadikan niat untuk dapetin audiens sebanyak-banyaknya salah niat kalau gitu ya kan Bang Emmanuel ya. Kita lihat. Salah niat nggak boleh. Niatnya tuh harus ngomong baik-baik terhadap Bang Emmanuel gitu. Cakep nggak Bang? Cakep nggak? Cakep. Cakep. Bang Emmanuel, ini kan abang ini kayaknya jatuh cinta sama nama Emmanuel ya? Oh, Immanuel itu Terangkan enggak sedikit kan dong Bang biar bisa dengar sebutan gitu. untuk Yesus. Setelah dengar saya langsung siap-siap buka ya, biar sama Bang Anggur Asam ya, kayaknya enak. Gimana tuh Bang? Kok bisa dari Emmanuelnya tuh ke Yesus tuh gimana tuh Bang? Oh itu alias itu nubuatan untuk Bang Anggur Asam alias loh, ini makanannya Bang Anggur ini alias. Lala. Enggak kan kalau Emmanuel itu kan tercantumnya kan bukan di dalam, artinya bukan menjadi fokus perjanjian baru kan gitu ya Bang? nubuatan Ya, perjanjian lamanya itu. Justru Buatan. itu makanya ayo saya tanya loh, kok dari perjanjian itu bisa keseret itu tersangkut di perjanjian baru padahal bukan anaknya semangkut, saya yang anaknya semangkut, nyangkut di Amerika kan gitu. Nah kok nyangkutnya ke abang gitu loh, kan dari perjanjian lama itu berapa ribu jaraknya, kok nyangkut ke perjanjian baru nggak nyangkut juga, kok malah nyangkut ke abang gitu loh maksudnya. Iya. Ini aku pakai nama Immanuel itu jadi nama anakku. Oh jadi nama anak sampeyan toh. Oh gitu. Yo. Mm. Nama anak saya itu. Oh no. Jadi ini ceritanya abang kayak pedagang tanah abang ya. Sayang anak 1.003, sayang anak gitu ya. Monggo lah. Silakan abang yang sayang anak. Ini mumpung sudah ada teman kita yang namanya itu anak baik gitu kan. Jadi biarlah dengan abang kita yang memang namanya itu anak baik. Karena abang kan juga punya anak yang baik gitu kan. Cocok ya Bang Abi ya, cocok ya. Cocok. Cocok. Jadi monggo lah silakan Bang. Diceritakan lebih jauh. Kalau di sana jam berapa Bunda?
Yo, ini Udah mau buka. sudah mau buka ini. Ya wes, makanya mau pamit dulu. Oh ya. Ya oke. nggak mungkin dong. Oh, saya tidak bisa memuliakan Bang Emmanuel melebihi dari kapasitasnya dan yang sepantasnya. Nggak mungkin Bang Emmanuel saya tinggikan lalu saya menunda buka itu kan nggak mungkin, nggak mungkin. Ya Bang Emmanuel ya. Nggak mungkin. Jadi Bang saya Jun, terpaksa dulu. Eca. Ya enggak Bang Haji Saipul, betul nggak Bang Haji? Nggak mungkin saya menjunjung Iya, Bang Haji. Emmanuel melebihi. Eca. Tuh balik-balik Mata. tidur lagi di atas nih orang. Cak, Jun. Iya. Oh, tidur. Iya ini bayar utang mata ini. Mbak Icanya bayar utang mata. Bayar utang mata semua nih. Jangan-jangan Tiduran dengerin Bunda itu. Anggur Asam juga nih bayar utang mata juga ini. Bayar utang. Utang mata, utang terhadap mata. Monggo lah, silakan Bang Emmanuel dilanjutkan ya. Terima kasih. Mana sudah. lagi? Oh, pada ketiduran dengan Bunda. Iya ini. Ya jam ini kan jam ini nih, jam bayar utang. Ya utang ya. Ya monggo Bang Manuel disambung Bang Manuel, silakan. Saya menyimak saja, silakan. Monggo Bang. Iya. Minum dulu Bunda. Iya. Gimana nih puasa semua orang abang-abang sekalian ini? Puasa Udah, bro. udah buka Bang ya? Wan Abi udah buka. Udah sahur lah ya. Udah, kita udah. Jam berapa sahur Bang? PIB Indonesia Barat. Jam 5 atau jam berapa? Kalau terakhir 4:30 tadi. Terakhir kan Setengah ya, lima, maksudnya ya? terakhir ini ya, saya udah nggak Bang boleh Abi ini makan siap-siap lagi, habis- maghriban, wudhu, buka, maghriban siap-siap ya, Siap-siap, Bunda. silakan aja dulu Siap-siap. ya. Wudhu, buka, Terima kasih ya Bunda ya. sama-sama. Cuman kalau di sini mau wudhu itu harus di airnya itu dibuka lama-lama. Kemudian kalau kami ini walaupun sudah nyewa rumah ini kan, sambil nunggu masa adaptasi, nunggu untuk dapat lahan kita sendiri. Itu kebiasaan kalau ke hotel itu selalu WC-nya itu disiram, dicuci dulu beberapa kali, itu kebiasaan. Ya kalau di hotel kami khawatir kalau yang menghuni kamar itu tadinya bukan muslim, jadi merasa jijai sehingga ini WC-nya dicuci-cuci dulu sebelum dipakai. Selalu gitu. Ini aku Bunda, Emang, Bunda, tadi kan aku ngomong sebentar. Bunda, tadi kan aku kan tanya di Amerika itu. Ini fakta ya Emmanuel. Ini kan Iya, gimana, ini kan di Amerika gimana? tinggalnya. Heeh. Islam itu di sana bukannya berkurang malah bertambah gitu. Yang berkurang Jadi tuh gereja, ceritanya gitu, Bang. Emmanuel. Oh, Yang gereja berkurang karena gereja. dibeli sama orang Islam gitu. Bun. Enggak, karena ada yang demolish itu dihancurkan. Karena buat khawatir nanti rubuh melukai orang-orang gitu kan. Ada yang lebih banyak itu kosong gitu. Untuk di satu website namanya website Looknet, tampilan ini ngocorkan air biar airnya menjadi panas. Ini teman-teman buka kameranya ya. Airnya ini. Nah ini. Enggak, Walaupun benar tadi Bunda bilang 25.000 Ya. itu data kan? 25.000. 100.000, 25.000, 100.000. Oh, yang 25.000 Nggak, itu selama kalau bulan Ramadan. Nah ini, sambilan bulan teman-teman. Ramadan. Jangan teman-teman ada yang curiga, kenapa nih Bunda main-main air nih? Ini yang kiri ini namanya air panas. iya, Nanti emang dikira dingin oh ya, ini ya. cebak-cebok si Bunda ini air panas. Ya kan, jadi kalau kita ke ini juga untuk trik-trik pergi ke hotel. Anda kalau ke hotel bagaimanapun selalu cuci WC-nya itu 3 kali. Ya khawatir aja kalau penghuni sebelum Anda itu adalah nanti kita gini kan, kita cuci dengan yang air panas. Karena di WC itu tidak air panas. 3 kali kayak gitu. Akhirnya menjadi kebiasaan bagi saya. Mudah-mudahan jadi amalan lah kan. Amalan dalam menjaga aspek-aspek yang haram. Allah, kan tiap tamu yang keluar itu selalu dicuci sama si tukang beres-beresnya gitu kan. Ya itu utang dari mereka. Utang saya sebagai muslim, saya cuci dulu WC ini 3 kali. Karena kalau dalam Islam kita berwudu itu Bang Emmanuel, kita harus bersuci. Bersuci itu maksudnya mencuci organ
tempat pembuangan, baik yang di depan maupun di belakang, sebelum kita berwudu. Itu lebih afdolnya. Inilah kebersihan dalam Islam, Abang Manuel. Organ depan, organ belakang itu dicuci lebih dahulu. Walaupun kita nggak pipis, gitu. Kalau beol pastilah ya kan. Nah inilah menjaga di dalam Islam itu. Baru kita berwudu. Kalau musim dingin kayak gini, itu air yang panas, keran air panas ini lama juga proses panasnya. Lama. Jadi kita kocorkan kalau musim panas, kocorkan 30 detik dia udah anget. Tapi kalau musim dingin kayak gini, itu bisa 3 menit, kadang hampir 4 menit. Lama belum juga anget gitu. Karena cuaca, pipa-pipa yang dari dalam tanah itu mungkin hampir membeku gitu. Kalau dia dalam keadaan membeku, airnya itu kadang cuma sedikit keluarnya. Ini sebagai pemberitahuan saja teman-teman. Ini ngapa nih si Bunda nih main-main air, dia nggak ditutup kerannya, agar teman-teman tahu. Mudah-mudahan ini jadi ilmu kalau suatu saat siapa tahu ditakdirkan mengunjungi saya di sini. Amin. 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 Ya, silakan. Gimana tadi Bang kalau di sini bulan Ramadan yang kemarin itu yang bersyahadat aja 25.000 satu bulan aja. Selama 1 bulan itu loh Bang, 25.000 satu bulan aja dalam Ramadan doang yang bersyahadat. Untuk negara segede Amerika ini yaitu kelihatannya kecil, tapi bagi kemanusiaan capaian 1 bulan bisa 25.000 itu secara kemanusiaan itu besar Bang Wan Abi, Bang Hos. Iya. Gitu. Bulan puasa 25.000 berarti ya Bun ya. Pas bulan puasa ini. Iya. Nggak tahu ya kalau bulan Ramadan yang ini ya, kita lihat aja nanti Bang, apakah bisa tetap bertahan atau malah berkurang atau justru malah lebih banyak. Kita lihat aja kan gitu. Kita nggak bisa memprediksi lah kalau sekarang ini. Kita harapkan saja mudah-mudahan minimal bertahan, juara bertahan. Ya nggak Bang Wan Abi, betul nggak? Iya betul. Wah, Bang Wan Abi, kita bicarain tentang kondisi di negara Super Piwing. Jangan-jangan Bang Emmanuelnya jadi tersungging ini. Iya nggak Bang Emmanuel? Enggak, kalau ya? dia orangnya enggak. Ini Bunda. Dia baik hati dia. Gimana abangku? Ya, kalau memang gereja itu tidak ada lagi jemaat yang masuk untuk beribadah, ya dijual aja. Untuk apa gereja ada bangunan gereja besar-besar tapi jemaatnya hanya 5 orang, ya jual aja. Untuk apa itu? Jadikan aja. Oh, abang ini ternyata ahli ekonomi ya, Bang Abi. Ahli ekonomi. Ternyata beliau ini berpikirnya ekonomis ya. Kalau Iya, Bunda, betul. kalau untuk apa banyak kali gereja tapi nggak ada jemaatnya? Iya, Iya, ya. betul. Sambilan berduduk ya. Betul. Iya juga ya Bang ya. Iya, jadi kan tapi kalau banyak jemaatnya, tetapi satu gereja contohnya di kota X, jemaatnya ada 2.000, ada 1.000 lah dulu kita bilang, 1.000 kakak, tetapi gereja satu nggak muat, lalu ingin membentuk gereja lain, ya dikasih aja lah. Orang sudah membeludak gitu kan, harus sampai gereja pagi, gereja sore gitu kan. Mau gitu Bunda, karena hanya satu gereja yang besar, tetapi jemaatnya udah ramai kali. Dibukalah gereja pagi jam 9, gereja lagi jam 11, gereja lagi jam 5 gitu, karena nggak ada bangunan gitu kan. Tapi kalau cuma satunya gerejanya besar, jemaatnya cuma 10 kakak, tapi kapasitasnya 1.000, jual aja itu jadi hotel. Ganti aja gereja itu jadi hotel, nggak apa-apa. Jadi mall aja gereja itu, nggak apa-apanya itu. Kalau emang nggak ada lagi jemaatnya. Kalau lucu ya itu ya Bang Emmanuel ya. Jadi kalau di luar negeri itu gereja itu malah berkurang, tapi kalau mau di Indonesia pingin dibangun gitu, gimana itu ya kan? Gini Bang, pola itu kan tergantung pola pikir. Kalau di luar negeri sana kan yang ke gereja itu anak-anak, ada orang tua yang udah mau mati.
Kalau yang Memang mudanya, yang produktifnya itu, ini aku dengar ya, nggak tahu Bunda lah yang tahu itu. Kalau yang produktif itu liburan ya orang itu kalau hari Minggu. Oh yes. Iya. Iya bang. Oh, ada suara ini. Salam buat itu. Salam Romo. buat Romo Bunda. This Assalamualaikum is Romo. brother Wan Abi. He says assalamualaikum to you. All comes 2 tahun yang lalu kan, 2 tahun yang lalu Romo di 2 sini. years ago, we were at the at his 2 tahun yang lalu. Itu yang saya kirim videonya. his room. Itu Romo. Oh iya, oke. Bentar. Oke. Brother Wan. Assalamualaikum Wan- Romo, Masya Allah. No. Itu Bunda izin, itu Romo berapa umurnya? Ya 80 bang. Eat 80 ya, masih sehat ya, Masya Allah. there. What is that? What I killed. Orang luar negeri ini angka harapan hidupnya tinggi-tinggi ya. Iya tinggi-tinggi abang. Look at this. Hello there. Subhanallah. Assalamualaikum, brother. Welcome Romo. Oke Bunda, Silakan, itu kasih mau Romo latihan mau bahasa makan Inggris, dulu silakan. kali. Latihan Bunda, bahasa Inggris. mau buka dulu, mau makan dulu, gak enak nanti kalau diganggu. Romo. Iya. Oke. 3 menit silakan. Yang mau ngobrol saya terjemahkan silakan. Good. Oh iya. Ini Romo izin kalau mau, biasanya Romo tuh ada minum-minum jamu apa enggak sih gitu kalau buat menjaga aktivitas gitu keseharian gitu Romo. Oh, orang Barat nggak kenal jamu bang. Kalau abang gimana Oh sarannya? pakai. Jamu. Enggak, maksudnya vitamin apa gitu Bisa Bunda pula kan jamu biasanya pulang dari Amerika. Tapi lempu yang kujit kecil gitu. Siapa tahu gitu Bang Immanuel. Kalau di Jawa, di kampung kan gitu ya Bang Immanuel. Kalau di tempat kakek saya itu pakai gitu. Kakek saya juga 110 Bang Immanuel, serius umurnya. Keras ya? Masih ada. 110 masih ada. Masih Beneran itu. lancar ngomongnya, masih lancar ya bang? Masih. Orang umur 99 aja masih ke sawah, Bunda. Masya Allah Bang memang. Immanuel. Itu Ngeri kakek kali saya. ya. Kakek saya itu. Wow, kalau tanding cangkul sama saya masih kalah saya Bang Immanuel. Apa ketahanan fisiknya apa ya asli masih alami Asli. nggak banyak apa kayak zaman sekarang kita ini kan. Iya. Kalau dulu kan memang jarang jarang apa makan makanan kayak sekarang yang kimia gitu loh. Oh iya. Minuman aja. Betul bang, makan kacang-kacangan, kacang yang hitam, kacang yang belang-belang, kacang yang bintil-bintil, semua jenis kacang itu. Di sini ternyata orang yang umurnya panjang-panjang itu bang, itu rata-rata banyak makan kacang-kacangan, suka makan bubur kacang hitam, bubur kacang merah, Kacang bubur ya, kacang kacang-kacang. bintil-bintil, macam bubur kacang itu mata ngintip kalau saya bilang, matanya cuma satu, ngintip gitu. Kan ada itu. Kacang apa namanya itu? Yang ada matanya satu. Saya bilang ini Bang Immanuel matanya. Bang Immanuel itu nggak ke gereja nih hari Minggu nih. Jam Apa berapa libur nanti ke gereja? Jam 11. Jam 10, masuk jam tengah 11. Oh, abang ambil Oh. trip pertama ya bang? Trip kedua ya bang? Trip kedua, tapi di sini gerejaku ini kan ya agak kecilnya dia jemaatnya. Oh gitu. Bukan gereja besar. Enggak, kalau abang itu bukan Katolik kan? Kalau Katolik kan Ya, ada yang besar. subuh bang. KBP ya, KBP. Oh gitu. Kalau Katolik tuh ada yang subuh loh bang. Iya. Subuh. Ada ibadah subuh ada, makanya gerejanya buka subuh. Makanya gerejanya teng jam 6 pagi itu bang. Tapi tetap Bunda, tetap ibadahnya subuh, cuma nggak sujud kayak Yesus gitu. Gimana Immanuel? Iya. Itu gimana tuh bang? Ya, gimana? kalau Yesus Gimana? kan ibadahnya tata cara Yahudi. Kalau kita zaman sekarang kan Kristen ini kan udah tata cara, udah perubahan lah, revolusi lah. Oh gitu. Kalau Jadi sekarang kalau- gimana ibadahnya Immanuel?
Duduk di kursi, habis itu ada liturginya, bernyanyi, berdoa, berkhotbah, lalu doa penutup begitu. Berarti dengerin apa pendeta aja ya, Bang Immanuel ya? Ya, dengerin firman Tuhan, dikhotbahkan dari atas mimbar gitu. Biasanya yang dibawa tuh data-data yang apa tuh Bang Immanuel? Data yang di berapa gitu? Alkitab, Bang. Tahu nggak? Alkitab, ya ini Alkitab yang dibukukan ini, yang tebal-tebal ini, perjanjian lama, Nah perjanjian ini baru. jadwalan sekarang apa nih? Apa nih? Yohanes apa yang mau disampaikan, tahu nggak? Katanya Bang ini kan Jadwal sekarang ada sih Kristen almanak, pendeta. namanya almanak itu ada di bawah itu di bawah lagi nggak ada pula di mejaku ini. Khotbah pendetanya ada. Pasti data apa Yohanes apa gitu yang dibawa hari ini? Apa? Iya, Kak. Nggak pala teratur kali. Kadang di perjanjian lama, kadang Mazmur, kadang di nggak, iya, Lukas, kadang di campur-campur Ibrani, ya. kadang di Kejadian, suka apalah Bu, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, jadwal tahunan. Tapi kalau Yohanes tuh jarang dibaca gitu ya? Sering lah. Apa gimana? Sering ya? Yohanes Yang ya itu kan, kan ada apa paling- itu kan apa? Injil Oke. Injil apa? Keempat Injil. Enggak gini Bang Immanuel, kan aku pernah baca itu di kitabnya Abang tuh. Iya, Yang pelikopnya di Yohanes itu kan pelikopnya tuh Yesus hamba Tuhan. ya betul. Itu. Yohanes 17 itu ayat 3. 73. Nah, di pelikopnya itu kan Utusan. tuh dari utusan gitu. Nah, pertanyaan buat teman-teman kan banyak juga tuh. Ada yang bilang kalau Yesus punya Tuhan itu dari teman Kristen sendiri, cuma aku nggak nyebutin nama. Nah, ada yang bilang diitukan juga gitu. Gimana tuh? Tapi Bang, kalau HKBP itu kan memang pada awalnya dulu tidak menuhankan Yesus kan. Tuhannya kan beda Bang. Bapak. Gimana tuh HKBP Bang? enggak ya, Bang Immanuel ya? Iya, saya punya teman AKBP ya Bang. Itu dia bilang bahwa sebetulnya AKBP itu tidak mengikuti Trinitas. Kalau HKBP Trinitas itu kami Trinitas. di Kalau Trinitas berarti Tuhannya Bapa dong, bukan Yesus dong. Tuhannya Bapa Putra Roh Kudus, itu arti Trinitas itu. Ya kan Bapa tidak sama dengan anak tidak sama dengan Roh Kudus. Itu kan konsep Trinitas itu kan begitu. Dalam Jalur dari atas ke Iya, bawah konsep- itu tidak sama, jalur yang ke samping tidak sama, jalur balik ke atas lagi nggak sama yang tiga itu kan. Iya. Kan ada ditarik garis kan. Ditarik garis berarti kan jalur dari atas sang Bapa ke bawah, yaitu sang Putra itu tidak sama. Lalu jalur ke samping kepada Roh Kudus juga tidak sama. Jalur balik lagi ke atas lagi Roh Kudus kepada Bapa juga tidak sama. Arti tiga ini berarti suatu idiom yang berbeda. Tapi Bang Immanuel ini mengenalnya apa? Hakikatnya apa pribadi kalau di itu kan ada Bapa, Gini, Putra, Roh gini. Kudus. Gimana kalau yang punya Bang Immanuel gimana tuh? Ya, di dunia ini kan banyak ilah-ilah. Artinya banyak sesembahan-sesembahan. Sesembahan orang Mesir beda dengan sesembahan orang India, beda dengan sesembahan orang Yahudi, beda dengan sesembahan orang Yo, setuju kalau itu Bang Manuel, setuju kalau itu. Ya, setuju. beda dengan sesembahan orang Arab dengan orang Mesopotamia. Nah, sesembahan ini hanya satu. Mereka satu-satu juga. Jadi sesembahan inilah namanya Allah, Al-Ilah, sang sesembahan. Nah, sang Al-Ilah ini kan artinya sang sesembahan, sang Tuhan, sang sesembahan. Nah, sang sesembahan ini satu. Lalu sang sesembahan ini mengambil dia ada yang si satu ini, si sang Tuhan ini. Nah, Allah ini, sang Tuhan ini sumbernya itu namanya di Bapa. Lalu Al-Ilah ini karena awalnya ini tidak nampak, dia kan rohnya ini, Al-Ilah yang sembahan ini. Jadi dia untuk memperkenalkan diri kepada manusia yang tidak nampak ini, biar nampak, biar makan sama dengan manusia. Nah, datanglah ke dunia mengambil wujud Yesus. Inilah secara gambaran kekristenan.
ngambillah dia dalam wujud Yesus manusia. Al-Ilah yang mengambil wujud Yesus, mengambil wujud manusia, itulah dia Yesus ini. Si sang Tuhan yang datang sebagai manusia itulah Yesus ini. Nah, tapi ada proyeknya, ada misinya, yaitu misi penyelamatan manusia dari pemberontakan dosa atau hutang dosa ini. Karena manusia nggak bisa bayar hutang ini, nggak mampu bayar hutang dosa ini, Tuhan yang bayar. Artinya dia yang menanggung penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Makanya dialah yang tersalib di kayu salib, dialah yang menderita. Jadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya karena begitu besar kasih Allah akan si Immanuel ini, Allah tidak mau Immanuel yang menanggung dosa itu, artinya masuk dalam neraka karena pemberontakanku yang masa lalu. Pemberontakan ayah Adam itu kan terwariskan sama aku itu dosa itu. Agar jangan si Immanuel ini masuk dalam neraka, akulah yang menggantikannya, akulah bapaknya. Nah, aku kan anak ini, anak Allah aku ini. Yesus itu Allah itu bapa kami yang di surga. Sama seperti aku sama anakku yang harus hukum cambuk, tapi karena karena begitu besar cintaku sama anakku, kugantikan. Biarkanlah anakku itu bebas, akulah yang menanggungnya. Si Immanuel ini yang menanggungnya. Begitulah Allah dengan manusia. Jadi Ya, lanjut. itu ya, gitu ya Bang ya. Iya. Ini namanya kita kan ngomong berdua nih Bang ya, antara saya dan Abang. Kita tetap saling hormat. Jadi dalam rangka saling hormat itulah saya ingin mengekspresikan keluhan saya terhadap begitu, maaf Bang, karena ini kan kita ngomong langsung ya. Begitu semena-menanya Abang meletakkan lafaz nama Allah itu, dikonsepkan sedemikian. Saya mengeluhkan hal ini, bahwa ini tidaklah tepat, gitu loh Abang. Sebab lafaz Allah itu tidak pernah tercantum di dalam manuskrip kekristenan yang kuno sekalipun, gitu loh Abang. Kalau tadi Abang berkata tentang konsep ilahun lalu al-ilah, itu Abang telah memakai konsep kebahasaan dalam bangsa Arab. Kebahasaan dalam bangsa Arab ketika mewujudkan sesembahan memang disebut ilahun. Ketika sesembahan itu menjadi satu-satunya, maka dalam konsep tata bahasa Arab, dia menjadi berawal al. Jadi al-ilahun. Yang Abang katakan itu hanyalah semata-mata konsep kebahasaan bagi bangsa Arab. Bagi bangsa lain, ekspresi mereka dalam berbahasa tentu berbeda. Untuk bangsa Indonesia, Tuhan bisa diberi awalan ke dengan an. Jadi ketuhanan. Segala aspek yang berkenaan dengan Tuhan maka membuat dia mendapatkan imbuhan di awal dan di akhir. Jadinya ketuhanan. Daging, segala aspek yang berkaitan dengan daging maka dia mendapatkan imbuhan ke dan an, kedagingan. Ini contoh bagaimana aspek kebahasaan di dalam bangsa Indonesia, dalam tubuh bangsa Indonesia. Yang Abang katakan tadi itu belumlah menyinggung persoalan teologiat. Want salad or soup? I just forgot. We only get one. Oh, it's up to you. Salad is okay. Soup is okay. 51? Salad. Salad. Thank you. Itu Abang. Jika dia berupa konsep teologiat, maka dia seyogianya haruslah berasal dari sang penyandang wahyu, bukan dari oikumene, bukan dari komunitas kepastoran.